Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita masuk kepada materi terakhir dari modul 2 pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan kali ini kita akan membahas khusus tentang etika pengadaan barang atau jasa. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah etika, apa sih etika itu? Etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Tapi ini jangan cari pasalnya di Perpres, nggak ada ini. Karena ini adalah pengertian etika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah etika pengadaan adalah norma yang mengatur tindakan yang harus dilakukan dan tindakan yang dilarang dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Etika pengadaan ini sangat penting, ya. Kenapa sangat penting? Agar pengadaan barang dan jasa kita lebih kredibel, dipercaya, dan kembali lagi dapat mencapai tujuan pengadaan yang sudah kita pelajari bersama. Apa saja etika pengadaan ini? Etika pengadaan ini, rekan-rekan, Bapak dan Ibu, ini mengikat semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, ya, nomor satu adalah melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang atau jasa. Tertib dan tanggung jawab, itu keywordnya. Nomor dua, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang atau jasa. Jangan jadi ember bocor. Mentang-mentang yang ikut tender adalah keluarganya, maka dibocorkan sana-sini. Tidak bisa seperti itu. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Pimpinan bilang ke anak buahnya, tolong dimenangkan yang ini ya. Kenapa? Ini ya udah menghubungi saya. Ini perusahaan milik sepupu lain kalinya saya. Tidak bisa seperti itu. Profesional. Tidak boleh saling mempengaruhi. Kemudian, yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. Kalau sudah membuat berita acara, lakukan dan laksanakan. Terima apa yang tertuang dalam berita acara. Kalau sudah tanda tangan kontrak, terima semua klausul-klausul yang tertuang di dalam kontrak, termasuk penyedia. Tidak ada alasan, saya tidak baca, saya tidak mengerti, saya hanya tanda tangan. Tidak ada hal seperti itu. Kemudian, yang kelima, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang atau jasa. Conflict of interest akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian, yang keenam, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Dalam menyusun harga, gunakanlah harga real yang ada di pasar. Jangan di markup. Dalam melaksanakan pekerjaan, laksanakan pekerjaan sesuai dengan spek. Jangan di downgrade, jangan diturunkan. Kalau besinya harus besi 8, pasang besi 8. Jangan besi 4, jangan besi 6. Yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Belum selesai waktu umur konstruksinya misalnya, sudah rubuh, sudah jatuh. Tidak bisa seperti itu. Kemudian, yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ya, tidak boleh menghindari, mentang-mentang dia kepala dinas, mentang-mentang bupati, mentang-mentang gubernur, bahkan mentang-mentang presiden, melakukan intervensi. Ini namanya penyalahgunaan kewenangan. Setiap orang harus profesional melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, tidak menerima, tidak menawarkan, atau
tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dan dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Anda pengelola pengadaan, jangan terbuai janji-janji manis penyedia atau pihak lain. Menangkanlah, nanti kami berikan hadiah istana apabila ada, gitu loh. Jangan juga bagi Anda penyedia, saya sogok kamu sekian nih, yang penting menangkan saya. Ini sangat-sangat terlarang, berarti melanggar etika pengadaan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang masalah pertentangan kepentingan, mari kita kaji lebih dalam lagi. Pertentangan kepentingan yang pertama, di sini slide Anda ini adalah contoh pertentangan kepentingan ya. Contoh, ini tolong dihindari. Direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. Ini sih namanya persaingan semu. Pura-pura saja bersaing, padahal di belakangnya kong kaling kong ngatur. Kalau ini terjadi dan ditemukan oleh Pokja, gugurkan keduanya. Bukan salah satunya, kedua-duanya. Kalau tiga, tiga-tiganya. Yang kedua, konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya atau diawasinya. Namanya jeruk makan jeruk. Masa dia yang merencanakan, dia yang melaksanakan. Masa dia yang mengawasi, dia juga yang melaksanakan. Terus siapa yang mengawasi, siapa yang diawasi? Walaupun, hati-hati, ini ada kecualinya, yaitu pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Masih ingat video modul yang sebelumnya? Ini dibahas nih. Jadi ada 4 jenis pengadaan, barang, konstruksi, konsultan, jasa lainnya, dan dapat dilakukan secara terintegrasi. Kalau terintegrasi, ini dikecualikan. Yang ketiga, konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Ya nggak mungkin. Karena konsultan MK atau manajemen konstruksi ini yang mengontrol pekerjaan konsultan perencana. Ya sama juga, jeruk makan jeruk maksudnya. Seperti ini. Berikutnya, apa tuh pertentangan kepentingan yang lain? Pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai PPK, Pokja pemilihan, atau pejabat pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Lagi-lagi, siapa yang mengevaluasi, siapa yang dievaluasi. Kemudian berikutnya, konflik of interest nih. PPK, pejabat pembuat komitmen, atau Pokja pemilihan, kelompok kerja pemilihan, atau pejabat pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. Ini namanya double agent ini. Ya, dia yang memilih, dia yang menandatangani kontrak, dia juga yang mengendalikan atau menjalankan perusahaan. Biasanya bahkan ujung-ujungnya terakhir adalah tolong dong dibantu perusahaan saya menang. Ini namanya pertentangan kepentingan. Dan yang terakhir adalah beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Jadi kalau ada 2 atau lebih perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih daripada 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama dan ikut tender yang sama, ini berarti telah terjadi pertentangan kepentingan. Pak, sahamnya cuma 10%. Lihat kata hubung yang digunakan di sini. Dan garis miring atau salah satunya. Jadi walaupun sebenarnya di bawah 10%, selama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, itu juga termasuk pertentangan kepentingan. Demikian materi kita pada modul ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.